Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas soal TWK 2026 subtes pilar negara teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan ke subtes selanjutnya yaitu subtes integritas. Oke, langsung saja ke soal nomor 1 teman-teman. Baharudin Lopa dikenal sebagai jaksa agung yang sangat ditakuti oleh para koruptor karena ketegasannya. Suatu hari, ia menemukan bahwa seorang kerabat dekatnya terlibat dalam sebuah kasus hukum yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Kerabat tersebut meminta bantuan Lopa agar kasusnya diringankan atau ditutup. Tindakan yang mencerminkan integritas tertinggi yang harus diambil oleh Baharudin Lopa sebagai penegak hukum adalah silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu teman-teman. Untuk opsi A, B, C, D, atau E. A. Memberikan nasihat hukum secara pribadi kepada kerabat tersebut agar bisa membela diri di pengadilan tanpa mencampuri urusan kejaksaan. B. Meminta jaksa yang menangani kasus tersebut untuk bersikap objektif namun tetap memberikan kelonggaran karena faktor hubungan keluarga. C. Menolak dengan tegas intervensi tersebut dan membiarkan proses hukum berjalan secara transparan dan adil sesuai prosedur yang berlaku. D. Mengundurkan diri dari jabatan jaksa agung agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam penanganan kasus kerabatnya. Atau E. Menyerahkan kasus tersebut kepada instansi hukum lain agar penilaian masyarakat tetap netral dan objektif. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk mengecek pembahasannya teman-teman. Nah, integritas dalam konteks penegakan hukum menuntut ketegasan, objektivitas, dan bebas dari segala bentuk nepotisme serta benturan kepentingan atau konflik interest. Kisah Baharudin Lopa selalu identik dengan keadilan yang tidak pandang bulu, bahkan terhadap keluarga sendiri. Pilihan C adalah jawaban yang paling tepat karena menunjukkan sikap menolak dengan tegas segala bentuk intervensi hukum dan membiarkan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku secara transparan. Pilihan A, B, dan D mencerminkan kompromi atau pelarian dari tanggung jawab yang justru merusak marwah penegakan hukum. Integritas sejati berarti menempatkan hukum dan keadilan di atas kepentingan golongan atau hubungan kekerabatan. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, next ke soal nomor 2. Seorang kepala dinas dihadapkan pada situasi di mana anggaran proyek pembangunan fasilitas publik terancam dipotong oleh oknum legislatif jika ia tidak memberi sejumlah uang pelicin. Jika anggaran dipotong, proyek fasilitas publik bagi masyarakat miskin akan terbengkalai. Bagaimana integritas kepala dinas tersebut diuji dalam menjaga amanah jabatan? Silakan bisa kembali dikerjakan terlebih dahulu teman-teman sebelum nanti kita bahas. Oke, yang A menolak memberikan uang pelicin dan melaporkan tindakan pemerasan tersebut kepada pihak berwenang serta mencari solusi anggaran yang legal. Yang B menyetujui permintaan tersebut demi kelancaran pembangunan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. C menggunakan dana pribadi terlebih dahulu untuk membayar oknum tersebut agar nama baik instansi dinasnya tetap terjaga. Dia mengurangi kualitas spesifikasi bangunan proyek agar ada selisih dana yang bisa digunakan untuk memenuhi tuntutan oknum tersebut, atau menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada bawahan agar kepala dinas terhindar dari tanggung jawab hukum secara langsung. Oke, kita langsung next ke pembahasan aja teman-teman. Nah, soal ini menguji aspek integritas dalam menghadapi tekanan koruptif demi dalih kepentingan umum. Seringkali seorang aparatur negara terjebak dalam pembenaran justification tindakan keliru seperti menyuap atau korupsi dengan alasan demi menolong masyarakat. Namun dalam nilai-nilai integritas KPK dan ASN, cara yang salah tidak pernah membenarkan tujuan yang baik. Pilihan A adalah tindakan yang paling berintegritas karena berani menolak praktik transaksional ilegal, menempuh jalur hukum dengan melaporkan pemerasan, sekaligus tetap bertanggung jawab mencari solusi anggaran yang sah. Pilihan B dan D adalah bentuk gratifikasi atau penyuapan dan korupsi yang melanggar hukum. Sementara E adalah bentuk pelepasan tanggung jawab sebagai pemimpin. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Next ke soal nomor 3, nomor terakhir. Karena kita hanya bahas 3 soal tiap videonya teman-teman untuk memudahkan dan agar teman-teman tidak bosan di setiap videonya. Jenderal Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri yang terkenal sangat jujur, pernah menolak berbagai hadiah mewah dari pengusaha yang sedang tersangkut kasus. Bahkan ia meminta istrinya untuk menutup toko bunga mereka agar tidak ada konflik kepentingan dengan jabatannya. Dari keteladanan Jenderal Hugeng, prinsip utama integritas yang dapat diterapkan oleh aparatur sipil negara saat ini adalah
silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu teman-teman. Nah, mengutamakan kenyamanan keluarga di atas kepentingan tugas agar pekerjaan dapat berjalan dengan fokus. Yang B, membatasi diri dari interaksi sosial dengan masyarakat luar untuk menghindari potensi fitnah atau suap. Yang C, menjaga diri dan lingkungan terdekat dari segala bentuk potensi benturan kepentingan guna menjaga independensi tugas. Yang D, menerima hadiah asalkan pemberian tersebut tidak mempengaruhi hasil keputusan akhir dari sebuah kasus hukum. Atau M, mengundurkan diri dari dinas kepolisian jika regulasi yang ada dirasa terlalu mengekang kehidupan pribadi. Nah, kita langsung ke pembahasannya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Keteladanan Jenderal Hugeng berfokus pada konsep pencegahan korupsi sejak dini, khususnya melalui pengelolaan benturan kepentingan (conflict of interest). Tindakannya menutup toko bunga keluarga didasari atas kesadaran bahwa para pencari posisi atau orang yang bermasalah bisa saja memanfaatkan toko tersebut untuk memberikan keuntungan terselubung atau gratifikasi kepada keluarganya. Oleh karena itu, bilangan C secara akurat merangkum esensi tindakan Hugeng, yaitu ASN harus mampu menjaga diri dan lingkungan terdekatnya termasuk keluarga agar tidak terjebak dalam situasi yang dapat merusak objektivitas dan independensi jabatan. Pilihan B terlalu ekstrim karena ASN tetap harus bersosialisasi, sedangkan pilihan D secara jelas melanggar aturan mengenai peminjaman atau penerimaan gratifikasi. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Nah, mungkin sekian saja teman-teman pembahasan soal kita mengenai integritas. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk meraih apa yang teman-teman cita-citakan. Sekian dari kami teman-teman, terima kasih.